Maka kalau di dalam doa rosario sekali lagi fokusnya adalah merenungkan misteri hidup Yesus. Ya sebagai pengingat boleh, aksesoris untuk mengingatkan kita gitu kan, boleh. Mau nanya Ya. Tadi kan katanya kalau doa rosario lebih lowong, lebih longgar. Nah, kalau tadi misalnya ada kasus ketiduran, nah itu kalau pas udah bangun harus ngulang atau bisa lanjut yuk? Gimana tuh biasanya? Ya kalau orang makanya, ya, kenapa ini ada begini? Nah ini alat bantu. Ini alat bantu untuk konsentrasi, untuk orang tidak kemana-mana. Jadi kita membutuhkan alat, makanya ada alat. Jadi kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa, kan bisa pakai tangan. Itu beberapa pengalaman mereka yang zaman komunisme nggak bisa pakai ini, ya pakai tangan. Jadi kita nggak kekurangan cara seandainya tidak ada alat seperti ini untuk berdoa. Maka ini sebenarnya alat. Kita manusia itu ya seringkali ya kesana kemari pikirannya, lah badannya di sini pikirannya kemana. Nah ini bagian membantu orang untuk fokus, membantu konsentrasi. Tapi dalam pengalaman bahwa kadang-kala lalu orang juga berdoa dengan tenang, hatinya nyaman, itu gampang tidur lah ya. Ya itu bagian dari pengalaman aja gitu ya. Ya terusin aja gitu. Karena kalau orang mau tidur itu mesti damai. Kalau orang nggak bisa hatinya damai, nggak bisa tidur. Jadi ya kalau ini, tapi ini bukan berarti kalau doa selalu tertidur, itu juga jangan inilah. Jangan menjadi seolah kalau obat tidur, bukan alat tidur ya, jangan. Artinya kalau ketiduran ya udah disyukuri aja bahwa kita bisa tidur dengan baik. Kalau nanti masih bangun dan ada kesempatan masih lanjutkan saja. Atau kalau memang lalu bingung tadi sampai mana ya ya diteruskan sampai ingatnya tadi gimana. Atau kamu mulai baru lagi juga boleh. Jadi sekali lagi ya ini bagian kemanusiaan kita. Jadi saya kira itu. Jadi gunanya itu untuk konsentrasi kita, fokus. Jadi maka kalau di dalam doa rosario sekali lagi fokusnya adalah merenungkan misteri hidup Yesus dalam Injil bersama Maria, gitu loh, jangan salah. Makanya selalu doanya adalah kepada Maria, doakanlah kami. Bunda Maria doakanlah kami, Santo-Santa semua doakanlah kami. Tapi kalau kita mohon pada Tuhan, Tuhan kami mohon kabulkanlah doa kami. Nah gitu bedanya ya. Apalagi, gitu kurang lebih. Jadi ini rosarionya mau apa aja boleh, mau yang mahal, mau yang murah boleh, mau yang dari pulang Holidor, pulang dari Porta Sancta, pulang dari Lourdes atau dari Fatima ya sama aja. Kalau Fatima ya tentu saja selalu ciri khasnya misalnya ya ininya Fatima. Lalu kalau Fatima misalnya dalam prosesi itu kan putih, gitu. Marmernya putih gitu. Jadi itu kekasannya. Kalau prosesi misalnya kayak besok tanggal 13 Oktober itu penutupan, yaitu mawarnya putih kalau Maria Fatima. Jadi apakah kalau enggak ya enggak apa-apa sih, tapi kalau putih itu sesuai dengan yang di tradisinya begitu. Jadi kalaupun enggak ada ya enggak apa-apa. Sementara Maria yang lain ya bisa Maria yang entah merah muda, pink boleh. Tapi kalau misalnya kekhususan Maria Fatima ya putih itu misalnya. Itu contoh-contohnya. Romo, kalau misalkan di rosario digantung di mobil atau ditaruh di foto, itu sebenarnya boleh nggak sih? Ya sebagai pengingat boleh, aksesoris untuk mengingatkan kita gitu kan, boleh. Tapi yang tidak boleh ada paham kalau lalu pasang itu lalu jadi kayak jimat atau kayak benda sakti lalu pasang itu selamat gitu. Ya masih punya pasang mobil kita betul penyedotan Bunda Maria, tapi yang nyetirnya hati-hati gitu aja. Jangan sampai seolah-olah kalau pasang itu jaminan, ya keliru. Ya tetap orang harus konsentrasi, tetap harus lihat lalu lintas yang baik dan bertanggung jawab di lalu lintas tertib gitu.
Jadi sebagai aksesoris ya saya kira bisa. Tapi sekali lagi moga-moga tidak hanya dipajang gitu loh, tapi dipakai untuk berdoa itu yang paling penting. Bahwa dipajang boleh. Makanya dalam gereja Katolik seringkali juga kalau dalam banyak kesempatan lalu orang tua atau memberi hadiah rosario pada anaknya komuni pertama, atau kadang pula kalau perkawinan itu ada benda-benda suci. Salah satu yang diberkati kalau perkawinan kan selain kitab suci, salib dan rosario. Jadi itu bagian alat yang akrab dengan hidup kita sebagai keluarga Kristiani, umat Kristiani Katolik, untuk alat berdoa. Jadi prinsipnya tidak ada masalah sebagai aksesoris yang dipakai atau digantung, dipasang, termasuk kadang orang bikin rosario yang gede lalu di kamar tamu, ya bagus sebagai hiasan. Tapi jangan lupa selain dipakai sebagai pajangan atau hiasan adalah yang paling penting dipakai berdoa gitu. Itu yang paling penting. Kalau misalkan rosarionya putus romo atau patah, nah itu baiknya digimanain? Nah, kita gereja Katolik pada umumnya katedralnya ada namanya dimasukkan dalam sumur sakrarium, sumur suci. Di paroki-paroki umumnya ada, tapi nggak semua punya. Tapi kalau parokinya ada di bawah gitu. Karena apa ya, biasanya kan kita setelah mendapatkan atau beli atau dikasih lalu kita minta berkat. Jadi itu benda kendati, itu bukan benda-benda sebagaimana di dalam liturgi, tapi karena sudah diberkati dan kita menemani kita, maka biasanya kalau di parokinya, gerejanya ada sumur suci atau sakrarium, bisa diserahkan kepada petugas untuk dimasukkan ke situ. Kalau tidak memungkinkan, tidak ada, ya sebaiknya bisa ditanam atau bagaimana supaya ini tidak dibuang tempat sampah. Jadi nggak buang sampah itu. Ya Anda bisa tanam atau tempat mana yang memungkinkan itu. Tapi mohon jangan dibuang ke tempat sampah. Romo, kan dibilang kalau misalnya kita nggak ada waktu tertentu untuk berdoa rosario. Kalau misalnya di Oktober ini berdoa rosario bagus, di hari-hari biasa doa rosario bagus. Tapi apakah kita harus berdoa di jam yang sama? Oh enggak. Jadi sekali lagi prinsipnya kalau doa devosi itu bisa dimohonkan sesuai dengan sesuai dengan situasinya. Satu itu sesuai dengan waktunya, waktu kalender liturgi atau kalender tadi kayak rosario pada bulan Mei, bulan Oktober terutama. Ya itu tentu saja yang disarankan. Tapi bisa juga dalam kesempatan orang ingin kadang-kadang memohonkan sesuatu, maka mohon pengenalan Bunda Maria dengan mendoakan, punya janji berdoa dengan 3 kali rosario atau apa. Itu bagian juga dari praktek yang dimungkinkan. Dan ya sekaligus kapan saja gitu ya, bisa didoakan, tidak terbatas pada jam yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, enggak. Anda boleh menggunakan waktunya juga, tidak harus. Ya kalau kamu punya waktunya paling longgar dan tenang itu pagi hari, ya boleh. Tapi bisa juga malam hari ketika sudah tenang, lalu kamu ambil waktu hening untuk refleksi harian, sekaligus untuk menempatkan diri supaya dalam keheningan. Ya itu bisa doa malam setelah sebelum biasanya, atau sore ya. Biasanya umumnya orang-orang udah tersesuai kebutuhan masing-masing ya. Kadang-kala kalau kita melihat para romo-romo misionaris zaman dulu ya, kadang-kala sore itu, lalu setelah ini lalu sambil ngelilingi lapangan, ngelilingi komplek gitu lah, doa rosario boleh. Tidak masalah. Jadi itu saya kira atau orang lagi retret, lalu kadang-kala sambil ini lalu sambil hening lalu mengelilingi komplek atau jalan-jalan ini, jalan-jalan di tempat yang taman gitu ya, saya kira boleh, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi doa rosario itu selalu menjadi doa yang paling mudah, dan kalaupun nggak punya alatnya, kamu masih punya tangan, masih punya cara, atau ya sebenarnya kalau Anda bisa mengingat semua, nggak usah di ini ya bisa kan. Zaman sekarang juga kadang-kala pakai ngikutin doa rosario, sudah mengikuti
aplikasi itu. Salam Maria dibaca, lalu lagi, 2 lagi, 3, 4, 5, 6, 10, lalu terus kemuliaan. Nah, kemuliaan. Ada yang begitu ya boleh juga, tidak harus pakai begini. Jadi kadang-kadang sekarang ini mungkin anak sekarang nggak lebih apa biasa dengan cara pakai gadget dengan aplikasi ya boleh. Kan yang penting doanya itu. Tapi yang tradisional ya ini yang bisa dipakai lintas generasi apapun dan juga dengan segala variasinya ya, gitu. Dengan segala variasinya ini. Doa misi, doa ini ya. Nah, yang saya kira praktek yang kita sering buat di sini misalnya adalah atau di beberapa tempat ya sebagaimana atas berdasarkan pada ajakan Maria untuk berdoa untuk misalnya untuk perdamaian dunia, untuk keselamatan jiwa, pertobatan jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa mereka sudah meninggal. Nah, itu saya kira kadang-kala di dalam doa-doa itu ditambahkan doa itu. Tapi yang itu ya tidak dilarang, baik. Nah, yang tidak disarankan adalah kalau intensi pribadi orang-orang, nah itu ngaco doanya jadinya. Tapi yang kita mohon kan biasanya kalau kita doa untuk perdamaian dunia seperti yang Maria Fatima itu kan ada doa untuk Bapa Suci, doa untuk perdamaian dunia. Nah itu masih oke, masih bisa. Saya kira baik bersama-sama doakan. Tapi kalau di situ lalu seperti misa, intensi minta ini doa mohon kesembuhan, ya itu nggak benar. Kalau mau itu sebelumnya saja. Sebelum doa rosario ada beberapa intensi-intensi seperti misa itu. Nah itu bisa sebelumnya, tapi jangan di tengah-tengah ketika misalnya peristiwa kedua. Nah lalu didoakan kan peristiwa kedua, lalu dia dibacakan kutipan Alkitab tentang peristiwa itu. Nah kalau situ lalu didoakan tentang kepentingan kita secara bersama-sama bukan pribadi, saya kira menurut saya sih masih oke gitu ya. Tapi yang kalau itu intensi pribadi ya itu yang kurang pas lah. Kalau mau intensi pribadi di awal. Sama juga komunitas ya. Seperti rame-rame ini. Nah, mari kita hari ini rosario hari ini kita yang berdoa untuk siapa yang ini sakit, ini di awal. Setelah itu rosario normal gitu. Jadi kalau kadang-kadang prakteknya ada mendoakan doa umum ya, bukan doa khusus misalnya yang seperti doa-doa yang di dalam Maria Fatima itu kan doa-doa disampaikan tadi perdamaian dunia untuk ini, atau juga untuk sekarang ada tahun jubileum ya boleh ditambahkan di situ. Pertanyaan terakhir sedikit keluar dari doa rosario. Jadi kan kita tahu ada beberapa doa kayak kerahiman ilahi dan kemudian doa malaikat Tuhan. Sebenarnya kalau kita mendoakan doa tersebut urutannya mana yang duluan sih? Dan kemudian maksudnya urutan gimana? Urutan, jadi harus doa kerahiman ilahi dulu, baru doa rosario atau bagaimana? Apakah urutannya dan kalau misalnya kerahiman ilahi itu harus jam tertentu, malaikat Tuhan harus jam tertentu, sementara rosario enggak? Ya karena kalau yang berdoa kerahiman ilahi misalnya itu kan mengenangkan wafatnya Yesus jam 3 lah ya kan. Ya jam itu cocoknya jam itu. Jadi karena sesuai dengan dalam kisah Injil juga dikatakan bahwa Yesus lalu wafat kira-kira ya jam 3 itu, maka itu menjadi jam suci karena situlah Yesus wafat. Sementara tadi ya rosario bebas, nggak ada jamnya. Sementara itu doa Angelus, doa Angelus itu juga doa yang sebenarnya doa sederhana, menandai waktu. Jadi itu tadi sama ada kaitannya dengan doa yang biara tadi. Ini kan ada ibadat pagi-pagi, ada ibadat pagi, ada ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, komletorium, dan juga misa. Jadi itu iramanya. Nah, awam kan tanda kutip susah, maka ya udah ditandai di awal hari jam 6 kan masih bisa lah, masa nggak bisa jam 6. Lalu awal hari, lalu tengah hari kan istirahat semua umumnya. Jam 12 umumnya kan orang pada istirahat. Ya bisalah doa sebentar gitu. Saya menandai waktu. Dan nanti sore
sore ya jam 6. Jadi itu menandai waktu, juga membuat hidup kita ada iramanya. Dan irama, selain ada iramanya, ada yang namanya juga orientasi. Nah, kita ini masih diingatkan akan supaya kita bersyukur, entah kita akan penyertaan Tuhan dan sebagainya. Sehingga hari-hari kita itu disusun atau ditata dalam kerangka selalu kesadaran di hadapan Tuhan. Itu saya kira mengapa jamnya kalau itu jadi pasti gitu. Jamnya jam itu. Tetapi kalau rosario bisa didoakan ya kapan saja. Mau pagi hari boleh, mau tengah malam juga boleh. Mau di jalan juga boleh, di pesawat juga boleh, kereta api boleh, sambil jalan juga boleh. Iya, kalau termasuk yang ekstrim ya sambil berbaring karena nggak bisa tidur ya. Daripada pikirannya melayang kemana-mana, kamu berdoa lalu damai tidur ya bagus. Dan kalau ketiduran ya sudah disyukuri aja, lalu teruskan atau Anda ya meneruskan tadi sampai ingat yang mana gitu saya kira ya. Jadi ini kekayaan ritu di gereja sekali lagi. Jadi karena ini nggak wajib, tapi ini sebagai namanya olah kesalehan atau olah rohani devosi. Kalau dalam bahasa teknisnya lalu sering tadi disebut sebagai dulia itu bahasa teknisnya. Ini bukan, kalau liturgi adalah latria, itu adalah ibadat resmi. Ibadat resmi sekali lagi ada 3, yaitu ibadat harian, liturgi sabda, ekaristi. Itu saya kira. Oke, baik Romo. Jadi yang penting rosario itu nggak ada bersalah, yang penting esensinya tidak salah. Iya. Ya, terima kasih Romo. Iya, saya kira. Kasih, Tuhan berkati.